Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 30 Mei 2023 kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas 9 ayat 28 yang berkata demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kelompok Extraordinary. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca adalah bagian yang menjelaskan ketika Yesus selesai melakukan banyak pelayanan dalam 1 minggu. 8 hari, 7 hari. Dan hari ke-8 kemudian dia membentuk satu kelompok baru yang beranggotakan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan kelompok ini saya beri nama kelompok yang extraordinary yang dibentuk Yesus. Mengapa? Ada 2 hal yang Yesus kerjakan bagi kelompok yang baru dia bentuk ini di dalam Injil ini, Injil Lukas. Yang pertama, Yesus membawa kelompok ini naik ke gunung. Setelah 7 hari, 8 hari mereka bekerja dalam satu pelayanan dengan Yesus. Dan tiba-tiba Yesus mengajak 3 orang ini. Dia nggak mengajak 12 orang seluruhnya. Dia mengajak 3 orang ini untuk naik ke gunung. Poin 1. Yesus mengajak mereka masuk pada zona yang tidak nyaman. Naik ke gunung bukan untuk lihat pemandangan. Yesus mengajak mereka bertiga, 3 orang itu Yohanes, Yakobus, dan Petrus bukan untuk refreshing. Yesus mengajak 3 orang itu bukan untuk menyenangkan mata mereka, untuk menyenangkan daging mereka. No. Yesus mengajak mereka mulai memasuki zona yang tidak nyaman. Apakah mereka menolaknya? No. Mereka siap dibawa Yesus naik ke gunung itu. Terkadang ketika saudara dan saya ada di dalam satu kelompok, ada banyak orang menyukai zona yang nyaman-nyaman aja. Tapi saudara harus tahu dalam zona nyaman, ada banyak yang tidak nyaman di sana. Ada banyak yang tidak aman di sana. Tapi justru di zona yang tidak nyaman, ada banyak hal positif akan Tuhan kerjakan di sana. Kita mau lihat poin yang kedua. Setelah Yesus membawa mereka naik ke gunung, di zona yang tidak nyaman, bukan untuk refreshing, tapi yang kedua, Yesus membawa mereka untuk berdoa di gunung itu. Berdoa. Tuhan mau bilang buat saudara dan saya bahwa ketiga murid ini dibawa Yesus naik ke gunung bukan refreshing, bukan cuci mata, bukan cuci mata, bukan cuci mata, bukan cuci mata, tapi untuk berdoa. Saya jamin ketika hal ini ditawarkan bagi kita di zaman ini, mungkin hanya ada 3-5% orang yang akan menerima tawaran ini. Karena pasti banyak orang akan memilih untuk tidak naik ke gunung dan hanya untuk berdoa. Tapi teladan yang ditunjukkan dalam firman ini, ketiga orang ini mengikuti Yesus, naik ke gunung, dan untuk berdoa sekalipun beberapa hari sebelumnya mereka udah capek dalam pelayanan. Di mana extraordinary-nya? Di mana kelompok ini bisa saya bilang extraordinary? Saudara baca di bawahnya lagi. Waktu mereka berdoa, waktu Yesus berdoa, kemuliaan Tuhan turun di atas gunung itu, memenuhi mereka, bahkan para murid. Bahkan Elia dan Musa juga turun berbicara dengan Yesus. Ketiga muridnya takjub. Bahkan mereka merasakan kemuliaan Allah yang turun di atas gunung itu. Mereka harus melewati zona yang tidak nyaman, naik ke gunung dan berdoa.
Tapi kemudian mereka bisa menikmati kemuliaan Allah yang di surga itu turun di atas gunung itu. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya siap masuk di dalam kelompok, dalam komunitas, dalam grup apa saja yang membawa saudara dan saya di zona yang tidak nyaman, tapi endingnya kita menikmati berkat rohani yang dunia tidak bisa berikan bagi kita? Saya percaya hanya orang-orang tertentu yang akan memilih ini. Tapi saya berdoa, saudara dan saya adalah golongan Yohanes, Yakobus, dan Petrus yang siap masuk di dalam kelompok extraordinary-nya Tuhan, di mana kita siap masuk dalam zona nyaman. Di mana kita siap masuk dalam zona yang tidak nyaman, dan terus untuk berdoa. Karena jika kita mau masuk dalam kelompok yang extraordinary ini, maka kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler, yang extraordinary, yang dahsyat, dan penuh dengan keajaiban. Mari lihat hidup saudara dan saya. Kita sedang ada di dalam kelompok yang mana? Kita sedang senang dengan kelompok yang mana? Ingat, kebiasaan yang baik akan berubah ketika lingkungan itu buruk. Kebiasaan baik yang saudara dan saya miliki itu akan luntur, berubah ketika kita ada pada kelompok yang keliru. Ketika kita ada pada kelompok yang bukan extraordinary. Tapi saya percaya saudara dan saya akan memilih seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Memilih kelompok yang extraordinary, yang walaupun membawa kita pada zona yang tidak nyaman, tetapi memberikan dampak pertumbuhan rohani, memberikan dampak di mana kita mengalami hal-hal yang dahsyat yang datang dari Tuhan. Seperti Yesus melakukannya bagi 3 murid ini. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, mau tetap berada dalam kelompok yang extraordinary sekalipun ada di zona yang tidak nyaman. Amin.